Gunung Salak. Nama itu sudah lama dikenal sebagai tempat penuh misteri di Jawa Barat. Dengan ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, gunung ini berdiri megah, diselimuti kabut tebal hampir setiap hari. Namun bukan hanya karena keindahan alamnya Gunung Salak dikenal, melainkan karena rahasia kelam yang membungkusnya, sebuah misteri tentang gerbang menuju alam lain. Konon, di antara hutan-hutan lebatnya, tersembunyi sebuah pintu gaib, gerbang tak kasat mata yang menghubungkan dunia manusia dengan alam bunian, dunia makhluk halus yang hidup sejajar dengan kita. Cerita tentang gerbang ini telah menjadi bisikan turun-temurun di kalangan pendaki, para spiritualis, hingga warga desa-desa di sekitar kaki gunung. Namun hingga kini, sangat sedikit yang berani membuktikan kebenarannya, dan lebih sedikit lagi yang kembali membawa kisahnya. Salah satu dari mereka adalah Rustam, seorang pendaki berusia 27 tahun. Seorang pemuda sederhana dari Cianjur, yang gemar bertualang ke tempat-tempat terpencil, mencari ketenangan sekaligus kebenaran. Rustam bukan pendaki biasa. Ia memiliki naluri tajam terhadap hal-hal yang tak terlihat, naluri yang kadang menjadi anugerah, kadang menjadi kutukan. Awal mula kisah ini terjadi saat Rustam memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak, sendirian. Bukan sekadar mendaki, begitu katanya kepada teman-temannya. Aku mau mencari gerbang itu. Malam sebelum keberangkatan, Rustam bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat jalan setapak yang tidak ada dalam peta manapun. Jalan itu berkelok menembus hutan berkabut, berujung pada dua pohon besar yang membentuk lengkungan alami. Di baliknya, tampak cahaya samar dan suara gamelan yang mengalun jauh. Ketika ia terbangun, hatinya berdebar. Ia merasa seolah panggilan itu nyata. Tanggal 13 bulan Suro, waktu yang dipercaya banyak orang Jawa sebagai masa terbukanya tirai gaib, Rustam mulai mendaki. Ia memulai perjalanan dari desa Pasir Reungit, salah satu jalur masuk Gunung Salak yang terkenal sunyi. Hari itu, langit mendung. Kabut tipis sudah turun sejak pagi, membuat seluruh hutan seolah tertutup tirai putih. Rustam hanya membawa perlengkapan sederhana, tas kecil berisi air, makanan ringan, senter, dan sebuah jimat pemberian ibunya, sebentuk cincin perak bermata merah, yang katanya bisa melindungi dari gangguan halus. Kalau ketemu sesuatu yang aneh, jangan takut. Baca doa, pesan ibunya sebelum berangkat. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasana terasa. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik ranting, hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema. Seolah seluruh hutan sedang menahan napas, mengawasinya. Di tengah perjalanan, Rustam bertemu seorang pria tua. Penampilannya aneh, mengenakan ikat kepala hitam, baju lusuh, membawa tongkat kayu. Pria itu berdiri di tengah jalan setapak, seakan menunggu Rustam datang. "Kau mau kemana, nak?" tanyanya dengan suara serak. "Mendaki, Pak," jawab Rustam sopan. "Mencari jalur ke Puncak Manik." Pria tua itu mengangguk pelan, tapi matanya memandang Rustam tajam, seolah melihat lebih dalam dari sekadar tubuhnya. "Hati-hati," bisiknya. "Di gunung ini, tidak semua jalan membawa pulang." Rustam sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi saat ia berkedip pria itu sudah menghilang, seolah ditelan kabut. Merasa merinding, Rustam melanjutkan perjalanan. Ia menenangkan diri, menganggap itu mungkin hanya halusinasinya saja. Namun sekitar 1 jam kemudian, ia mulai menyadari ada yang salah. Jalur yang ia ikuti terasa semakin asing. Semak belukar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, jalanan yang membelok aneh ke arah utara, padahal seharusnya ia menanjak ke arah timur laut. Ketika ia berusaha berbalik, jalan yang tadi dilalui sudah berubah. Pepohonan tampak lebih rapat, udara lebih dingin. Seolah ada kekuatan yang menggiringnya untuk terus maju. Rustam sadar, ini bukan jalur biasa. Dan ketika ia tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, dengan 2 pohon besar yang saling melengkung membentuk semacam gerbang alami, hatinya berdegup keras. Inilah tempat dalam mimpinya. Di balik lengkungan itu, kabut berputar pelan seperti pintu yang hendak dibuka. Suara gamelan samar mengalun dari kejauhan, mengundang, memanggil. Tanpa sadar, kaki Rustam melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan gerbang itu, merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Dalam hatinya, terdengar bisikan. "Masuklah, Rustam. Kami sudah menantimu." Rustam berdiri terpaku di depan lengkungan pohon raksasa itu. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga yang asing, wangi yang tidak pernah ia hirup sepanjang hidupnya.
Suara gamelan semakin jelas, seakan mengalun dari balik kabut pekat. Dalam hati kecilnya, Rustam tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Namun sebelum ia bisa bergerak, kilasan bayangan melintas di sudut matanya. Sosok-sosok manusia, samar, abu-abu, muncul di balik kabut. Mereka berdiri diam, menghadap Rustam, seolah menantinya. Beberapa mengenakan pakaian pendaki, dengan carrier dan jaket tebal. Ada yang mengenakan seragam pramuka, ada pula yang berbalut pakaian tradisional zaman dulu. Wajah-wajah mereka tampak kosong pucat. Mata mereka gelap, tanpa sorot kehidupan. Rustam tersentak mundur. Nafas, TAM. Jangan panik, bisik hatinya. Ia memejamkan mata, membaca doa pelan, menggenggam cincin perak di jari tengahnya. Begitu ia membuka mata, sosok-sosok itu perlahan memudar, larut bersama kabut. Rustam mundur beberapa langkah. Nalurinya berteriak, ini bukan tempat untuk manusia biasa. Ia berbalik, hendak mencari jalan kembali. Tapi saat itu, langkahnya terhenti. Di belakangnya kini terbentang jalur baru, semacam jalan setapak yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu menurun tajam, diapit pepohonan besar yang seolah menutup langit. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Rustam ragu. Jika ia terus berjalan, ia mungkin akan tersesat lebih dalam. Tapi jika ia bertahan di sini, gerbang itu seakan terus memanggil, menarik jiwanya perlahan-lahan. Di tengah keraguannya, Rustam teringat cerita-cerita lama tentang Gunung Salak. Cerita tentang para pendaki yang menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Salah satunya adalah kisah Pak Marwan, seorang pendaki senior asal Bogor, yang hilang tahun 1997. Menurut cerita warga sekitar, Pak Marwan adalah pendaki berpengalaman. Ia tahu medan Gunung Salak luar dalam. Namun saat itu, ia nekat mendaki seorang diri pada malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai malam pembuka gerbang. Orang-orang menemukannya seminggu kemudian, bukan di jalur pendakian, melainkan di dasar jurang yang dalam. Anehnya, tubuh Pak Marwan utuh, tidak ada luka berarti. Tapi ia tidak pernah sadar kembali. Matanya terbuka lebar, mulutnya terus bergumam bahasa aneh yang tak dikenali siapapun, hingga ajal menjemputnya beberapa bulan kemudian. Lalu ada kisah 3 pendaki muda dari Bandung tahun 2008. Mereka mendaki lewat jalur Cimelati dan menghilang begitu saja. Tim SAR menemukan tenda mereka utuh, makanan masih tersisa, bahkan api unggun masih menyala. Tapi tidak ada satupun jejak kaki yang meninggalkan area perkemahan. Seolah mereka diambil begitu saja oleh tangan tak kasat mata. Cerita-cerita itu berputar di kepala Rustam. Ia mulai menyadari, apa yang ia hadapi saat ini bukan sekadar hutan lebat atau kabut tebal biasa. Ini adalah bagian dari permainan dunia lain. Perlahan, Rustam melangkah ke arah jalan setapak baru itu. Ia berjalan perlahan, menembus kabut, mencoba mengingat jalur yang ia lewati. Namun setiap 5 langkah, suasana sekeliling berubah. Pohon-pohon terasa lebih tinggi, akar-akar merambat di sepanjang tanah, membentuk pola aneh seperti tulisan kuno. Suara gamelan makin sayup, berganti menjadi bisikan-bisikan samar. Rustam. Rustam, masuklah. Suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tapi juga di dalam pikirannya. Setiap bisikan membuat langkahnya terasa lebih berat, tubuhnya seperti tertarik ke depan oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncullah sebuah bangunan tua, semacam pendopo kayu berlumut, dengan ukiran-ukiran asing di tiangnya. Bangunan itu tampak kosong, namun hawa yang keluar dari dalamnya terasa menyesakan. Rustam berhenti di depan pendopo itu. Napasnya berat. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari balik pendopo, muncul sosok. Seorang wanita berjubah putih panjang, berwajah ayu namun aneh, matanya tidak memiliki bola mata, hanya putih seluruhnya. Ia melayang perlahan mendekat, tangan kanannya terulur mengundang. Rustam, tempatmu di sini. Rustam mundur, tubuhnya kaku. Ia tahu, satu langkah saja mendekatkan diri pada sosok itu berarti akhir dari segalanya. Dengan segenap tenaga, Rustam memejamkan mata dan membalikkan badan, berlari secepat yang ia bisa ke arah berlawanan. Ia berlari tanpa tahu kemana. Semak belukar menggores kulitnya, ranting-ranting menghalangi jalannya, tapi ia tidak peduli. Yang penting keluar dari tempat ini. Yang penting bertahan hidup.
Saat akhirnya ia terjatuh tersungkur di tanah basah, Rustam membuka mata. Ia kembali berada di jalur pendakian utama, jalur yang ia kenal. Kabut perlahan menipis. Suara gamelan menghilang. Hanya detak jantungnya yang menggemuruh di telinganya. Rustam terduduk lama, mencoba mengatur napas, sambil merasakan cincin perak di jarinya berdenyut hangat, seolah telah melindunginya dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Namun ia tahu ini belum berakhir. Karena dalam bayangannya, gerbang itu masih terbuka. Dan dunia bunian masih menunggunya. Rustam duduk terdiam di jalur pendakian, napasnya masih memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, meski udara gunung begitu menusuk tulang. Ia menatap sekeliling, memastikan ia benar-benar kembali ke dunia nyata. Namun perasaan itu tetap menghantuinya, perasaan bahwa sesuatu, atau seseorang, masih mengawasinya dari balik kabut. Rustam memutuskan untuk segera turun. Tapi saat ia berdiri, sebuah benda kecil di tanah menarik perhatiannya. Sebuah lonceng perak kecil, tampak baru dan bersih, tergeletak di atas tanah yang basah. Rustam ragu. Ia tahu dalam dunia gaib, menemukan benda-benda aneh di tempat asing adalah pertanda buruk. Tapi nalurinya membisikkan sesuatu lain, seolah lonceng ini adalah kunci untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia mengambil lonceng itu. Begitu jemarinya menyentuh logam dingin itu, sekelilingnya berubah. Udara mendadak menjadi berat, kabut menebal lagi, dan terdengar dentingan lembut, bukan dari lonceng di tangannya, melainkan dari sekelilingnya, seolah dunia lain baru saja membuka dirinya sedikit lebih lebar. Langkah kaki samar terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Seperti barisan orang berjalan beriringan. Rustam memutar tubuhnya, mencari sumber suara, tapi yang ia lihat hanyalah kabut. Tiba-tiba, dari balik kabut itu, muncul seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh, memegang tongkat kayu bengkok. Wajah lelaki itu penuh kerut, namun sorot matanya tajam, menembus jantung Rustam. "Kau sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, nak." Suara lelaki itu berat, namun terdengar seolah-olah berasal dari dalam kepala Rustam, bukan dari mulutnya. Rustam menggenggam lonceng itu erat, merasa tubuhnya membeku. "Apa maksudnya, Pak?" Rustam memberanikan diri bertanya, suaranya gemetar. Lelaki tua itu melangkah mendekat, tongkatnya menggores tanah, meninggalkan jejak bercahaya samar. "Itu milik mereka, para penjaga. Kau sudah membuka jalan. Sekarang, kau tidak bisa lari begitu saja." Rustam mundur setapak. "Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin pulang." Lelaki itu menatap Rustam lama, lalu tersenyum, senyum aneh, bukan senyum ramah. "Kalau begitu, kembalikan, kalau kau bisa menemukan gerbangnya lagi." Seketika, tubuh lelaki tua itu berpendar, berubah menjadi kabut, lalu menghilang begitu saja di depan mata Rustam. Rustam berdiri terpaku, tangan masih menggenggam lonceng. Ia sadar, ia baru saja terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kabut atau mitos. Dengan langkah ragu, Rustam melanjutkan perjalanannya menuruni gunung. Tapi jalur yang ia lalui terasa berbeda. Seperti labirin tanpa ujung. Setiap langkah terasa seperti berjalan dalam lingkaran. Batu-batu besar dan akar-akar pohon membentuk pola-pola aneh, seolah sengaja menyesatkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rustam melihat cahaya merah berpendar di antara pepohonan. Bukan senter. Bukan lampu. Cahaya itu seolah berasal dari obor kuno, berayun-ayun pelan. Tertarik oleh rasa penasaran dan sedikit harapan menemukan jalan keluar, Rustam berjalan ke arah cahaya. Semakin dekat, Rustam melihat sosok-sosok berjubah panjang berwarna hitam dan merah, berkerumun mengelilingi sesuatu di tengah hutan. Mereka melantunkan nyanyian aneh, bahasa yang tidak dikenalnya, seperti mantra kuno. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah gerbang batu kuno, persis seperti yang pernah ia lihat di foto-foto situs megalitikum, namun jauh lebih megah dan mistis. Rustam menyadari, ini gerbang yang sama yang ia lihat sekilas sebelumnya, gerbang ke dunia bunian. Salah satu sosok berjubah mengangkat tangan, dan tanpa aba-aba, semua kepala dalam kerumunan itu berpaling, menghadap Rustam. Mata mereka merah membara. Rustam membeku. Seorang di antara mereka melangkah maju. Ia membuka penutup wajahnya, seorang perempuan muda, berkulit pucat bersinar, matanya hitam kelam seperti malam tanpa bintang. "Kembalikan milik kami." Suaranya berdesir, melengkung di udara seperti kabut.
Rustam menggenggam lonceng lebih erat. Lonceng itu bergetar hebat di tangannya, seolah hidup. Tanpa pikir panjang, Rustam mengangkat lonceng itu, dan sebuah kekuatan besar meledak dari dalamnya, menghamburkan sosok-sosok berjubah itu, membuat gerbang batu berguncang. Dalam sekejap, Rustam berlari sekencang-kencangnya, menembus barisan pepohonan dan kabut. Di belakangnya, terdengar jeritan marah, raungan angin, dan gemuruh tanah. Rustam tidak menoleh. Ia berlari seperti hidupnya tergantung pada detik ini. Setelah berjam-jam berlari tanpa arah, Rustam akhirnya terhuyung keluar dari jalur hutan ke sebuah area terbuka, pos pendakian Cidahu. Beberapa pendaki dan petugas menyambutnya dengan tatapan kaget. Tubuh Rustam penuh luka gores, bajunya kotor penuh lumpur. Tapi ia masih menggenggam erat lonceng perak itu. Ketika ditanya, Rustam hanya menggeleng lemah, terlalu takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, ini baru awal. Karena setiap malam, saat ia tidur, Rustam masih bisa mendengar suara lonceng kecil itu berdenting pelan. Memanggilnya kembali ke gerbang yang tak pernah benar-benar tertutup. Sudah 3 hari Rustam kembali dari Gunung Salak, tapi ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Di rumah kontrakannya di pinggiran Bogor, Rustam menjalani hari-hari dalam ketakutan. Setiap malam, suara dentingan lonceng kecil bergema di sudut-sudut rumah, meski Rustam sudah menyembunyikan benda itu di dalam lemari kayu, dibungkus kain tebal dan diletakkan dalam kotak besi. Yang lebih mengerikan, terkadang, ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di balik pintu. Sosok-sosok berjubah hitam, persis seperti yang ia lihat di hutan. Rustam mencoba mengabaikan semuanya. Ia mengira dengan berdiam diri, semuanya akan berlalu. Tapi rasa takut itu justru semakin menjadi. Suatu malam, ketika Rustam tengah setengah tertidur, terdengar ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan jantung berdegup kencang, Rustam mengintip dari sela tirai. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap pekat dan rintik hujan tipis. Namun saat ia kembali ke ranjang, ia hampir menjerit. Di tengah kamarnya, berdiri sesosok perempuan muda berkulit pucat, bermata hitam tanpa bola mata, sosok yang sama dari gerbang batu itu. Kembalikan, bisiknya pelan. Rustam tersentak mundur, menabrak lemari. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melayang mendekat, rambutnya yang panjang dan basah meneteskan air di lantai. Dalam panik, Rustam membuka laci, mengambil kotak besi tempat lonceng disimpan, lalu melemparnya ke arah makhluk itu. Sekejap, sosok perempuan itu menghilang seperti asap tersapu angin. Rustam terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, selama ia masih menyimpan lonceng itu, mereka tidak akan berhenti mengejarnya. Keesokan harinya, Rustam mencari bantuan. Ia teringat pada cerita-cerita orang tua tentang seorang dukun sepuh di kaki Gunung Salak, yang disebut-sebut mampu berhubungan dengan dunia gaib tanpa terjerumus. Namanya Mbah Wirya. Setelah bertanya ke sana-sini, Rustam akhirnya menemukan rumah kayu sederhana itu, terletak di tengah kebun kopi yang sunyi. Mbah Wirya adalah lelaki kurus berambut putih panjang, kulitnya legam terbakar matahari. Tatapan matanya dalam, seakan bisa membaca isi hati Rustam hanya dengan sekali lihat. Begitu Rustam menunjukkan lonceng itu, Mbah Wirya langsung berubah wajah. Kau bodoh sekali, nak. Itu bukan sekadar benda. Itu penanda kepemilikan, gumamnya serak. Rustam duduk bersila, menahan rasa takut yang kembali merayap. Mereka mengira kau mencuri harta suci mereka. Lonceng itu mengikat jiwamu ke gerbang mereka. Sampai kapanpun, mereka akan mengejarmu, menarikmu masuk ke dunia mereka. Rustam merasakan darahnya membeku. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Wirya menghela napas berat. Hanya ada 2 pilihan, katanya. Pertama, kembalikan lonceng itu ke gerbang asalnya, langsung dengan tanganmu sendiri. Tapi untuk itu, kau harus menembus kembali ke alam mereka. Rustam menelan ludah. Pilihan ini terdengar seperti bunuh diri. Atau pilihan kedua, lanjut Mbah Wirya. Kau bisa mengunci lonceng itu dalam ritual, tapi itu hanya sementara. Suatu saat, hutangmu tetap harus dibayar. Rustam menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, pilihan pertama adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan diri. Mbah Wirya berdiri, mengambil dupa, lilin merah, dan seikat daun-daunan kering.
Malam ini, kita akan buka jalannya kembali. Tapi ingat, Rustam, begitu kau masuk, kau harus lebih kuat dari mereka. Jangan tergoda apapun yang mereka tawarkan. Rustam mengangguk, meski rasa takut hampir melumpuhkannya. Malam itu, di halaman belakang rumah Mbah Wirya, mereka memulai ritual. Lingkaran garam dan daun-daunan dibuat di tanah. Lonceng perak diletakkan di tengah, dan dupa menyala di 4 penjuru mata angin. Mbah Wirya melantunkan mantra kuno, suaranya bergema aneh di tengah malam. Kabut tebal perlahan turun, membungkus lingkaran itu. Angin berputar kencang, membuat api lilin menari liar. Tiba-tiba, Rustam merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Di hadapannya, di antara pusaran kabut, terbuka sebuah lubang gelap, seperti pintu menuju dunia lain. Suara-suara aneh menggema dari dalam, tawa kecil, bisikan asing, tangisan samar. Mbah Wirya menatap Rustam tajam. Sekarang, masuklah. Dan jangan pernah berhenti berjalan sampai kau menemukan gerbang itu lagi. Tanpa sempat berpikir panjang, Rustam melangkah maju, membawa lonceng perak di genggamannya. Begitu ia melewati batas lingkaran garam, dunia sekitarnya berubah. Langit menjadi ungu gelap, pepohonan meliuk aneh, dan tanah seakan bernapas. Rustam kini resmi berada di ambang dunia manusia dan dunia bunian, tempat di mana realitas dan ilusi bercampur tak bisa dibedakan. Dan perjalanan berbahaya ini baru saja dimulai. Rustam berjalan perlahan menembus kabut tebal. Udara di dunia ini terasa berat, seperti dipenuhi ribuan bisikan yang berdesakan di telinga. Tanah tempat ia berpijak mengeluarkan suara lirih, seolah setiap langkahnya membangunkan sesuatu dari tidur panjang. Di kejauhan, samar-samar, Rustam melihat bangunan megah menjulang, gerbang batu hitam, sama seperti yang ia temui di Gunung Salak. Namun di sini, gerbang itu tampak lebih besar, berkilau kehijauan seperti berlian basah. Rustam melangkah cepat. Ia tahu, semakin lama ia berada di dunia ini, semakin besar risikonya untuk tersesat selamanya. Namun jalannya tidak mudah. Baru beberapa langkah, Rustam dihadang oleh sekelompok makhluk kecil berbadan kurus, bertelinga panjang, dengan mata hitam polos seperti kelereng. Mereka berdiri membentuk lingkaran, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak dipahami Rustam. Makhluk-makhluk itu tampak ramah di permukaan, bahkan beberapa menawarkan buah-buahan berwarna aneh. Salah satu makhluk kecil itu menyodorkan buah merah sebesar kepalan tangan ke arah Rustam. "Ambil, makanlah, lelahmu akan hilang," bisik mereka serempak. Rustam hampir saja tergoda, rasa lapar dan lelahnya luar biasa. Namun ia mengingat peringatan Mbah Wirya. Jangan tergoda apapun. Dengan tekad kuat, Rustam menepis tawaran itu dan berjalan terus. Saat Rustam bergerak menjauh, wajah-wajah kecil itu berubah muram, mata mereka bersinar merah, dan tubuh mereka perlahan memudar menjadi kabut. Rustam tahu, ia baru saja menghindari jebakan pertama. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin aneh. Langit di atas berubah warna menjadi merah tua. Awan berputar seperti pusaran air, dan di tanah, tanaman bergerak seakan hidup. Di antara hutan kabut itu, Rustam mulai mendengar suara-suara lain, suara yang lebih menyeramkan. Tangisan bayi, teriakan kesakitan, suara panggilan familiar suara ibunya. "Rustam, pulanglah, nak, pulang." Rustam berhenti, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini mustahil. Ibunya sudah lama meninggal. Tapi suara itu begitu nyata, begitu merayu. Sekali lagi, Rustam menguatkan diri. Ia mengucapkan doa pelan-pelan, mengunci pikirannya dari semua tipu daya dunia ini. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok besar berkulit keabu-abuan, bertanduk, dengan mata emas yang bersinar. Makhluk itu mengenakan jubah sobek-sobek, dan dari mulutnya keluar uap hitam pekat. Rustam mundur beberapa langkah. Makhluk itu tidak menyerang, melainkan menunjuk ke arah 2 jalan bercabang di depannya. Satu jalan dipenuhi bunga putih bercahaya, terasa damai. Satu lagi gelap, berliku, dipenuhi duri dan bayangan menakutkan. Tanpa ragu, Rustam memilih jalan gelap. Karena ia tahu, di dunia bunian, apa yang tampak indah seringkali adalah perangkap. Sedangkan kebenaran tersembunyi di balik kesulitan. Rustam terus berjalan, meski duri dan ranting tajam menggores kulitnya. Darah menetes di tanah, namun ia tak berhenti. Akhirnya, di ujung jalan, Rustam tiba di sebuah lapangan kosong.
Di tengahnya berdiri gerbang batu hitam itu, gerbang menuju alam bunian sejati. Gerbang itu kini terbuka sedikit, seolah menunggunya. Rustam meraih lonceng perak dari saku dalam jaketnya. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, tanah di sekitarnya bergetar. Dari balik gerbang, muncul 5 sosok berjubah hitam, wajah mereka tersembunyi di balik kerudung. Mereka berjalan mendekat, membentuk lingkaran di sekeliling Rustam. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, dan dalam sekejap Rustam merasakan tubuhnya kaku, sulit bergerak. Sosok itu berbicara dengan suara berat, seperti bergema dari dasar bumi. Kau telah mengambil milik kami. Kau tidak bisa pergi tanpa membayar. Rustam berusaha menggerakkan bibirnya. Saya hanya ingin mengembalikannya. Saya tidak tahu ini milik siapa. Sosok itu tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk Rustam berdiri. Bukan semudah itu. Dengan membawa lonceng ini melewati gerbang, kau sudah menyatu dengan dunia kami. Kembalikan? Tentu bisa. Tapi jiwamu harus tetap di sini. Rustam merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia sadar, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dalam kepanikan, Rustam mengingat sesuatu, petunjuk samar dari Mbah Wirya. Bunyikan lonceng itu 3 kali saat kau berdiri di bawah gerbang. Dengan sisa tenaga, Rustam mengangkat lonceng itu. Ding! Bunyi pertama menggema, membuat kelima sosok itu mundur sedikit. Ding! Bunyi kedua membuat tanah berguncang, dan celah gerbang melebar. Rustam menarik napas dalam-dalam, lalu membunyikan lonceng untuk ketiga kalinya. Ding! Suara lonceng itu melengking, memecahkan udara. Sosok-sosok berjubah hitam berteriak keras, tubuh mereka hancur berkeping-keping seperti abu. Gerbang batu terbuka lebar, memperlihatkan pusaran cahaya putih di baliknya. Tanpa pikir panjang, Rustam berlari sekuat tenaga ke arah cahaya itu, lonceng perak masih tergenggam erat di tangannya. Saat ia melompat ke dalam pusaran cahaya, seluruh dunia berputar, mencampur warna, suara, dan rasa menjadi satu. Dalam sekejap, Rustam kehilangan kesadaran. Tubuh Rustam terhempas keras di atas tanah. Ia membuka matanya perlahan. Kabut tebal sudah menghilang. Wangi tanah basah, rerumputan, dan udara hutan gunung salak menyeruak kuat ke hidungnya. Rustam meraba wajahnya, memastikan ia benar-benar kembali. Lonceng perak masih erat dalam genggamannya, dingin dan berat. Ia bangkit perlahan, menatap sekeliling. Hutan di sekitarnya tampak normal, pepohonan rimbun, sinar matahari menerobos celah dedaunan. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Semua terasa terlalu sepi. Tak ada suara burung. Tak ada desir angin. Bahkan desah napasnya sendiri terdengar nyaring. Rustam menelan ludah. Perasaannya mengatakan bahwa ini memang dunia nyata. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dengan langkah goyah, ia berjalan menuruni jalur setapak menuju desa. Langkah demi langkah, rasa asing itu semakin kuat. Tanah di bawah kakinya terasa terlalu padat. Udara terlalu kering. Langit terlalu pucat. Setelah berjalan hampir 1 jam, Rustam akhirnya melihat pemukiman, Desa Cikareo, desa terdekat dari jalur pendakian. Tapi desa itu tampak asing. Rumah-rumahnya masih sama bentuknya, tetapi warna catnya memudar aneh, seakan seluruh desa terkena kabut abu-abu. Orang-orang lalu lalang, tapi wajah mereka kosong, seperti patung hidup. Tak ada suara tawa, tak ada suara obrolan. Rustam melangkah mendekat. Seorang pria tua berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arah hutan. Rustam mencoba menyapa. Pak, ini desa Cikareo, kan? Pria itu menoleh perlahan. Matanya kelihatan aneh, pupilnya terlalu besar, hampir menutupi seluruh matanya. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rustam bergidik. Ia melangkah lebih cepat, menuju rumah Mbah Wirya, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Namun sesampainya di sana, Rustam menemukan rumah itu kosong. Pintu setengah terbuka, daun jendela berderik tertiup angin lemah. Di dalam rumah, perabotan berdebu. Di atas meja kayu reot, Rustam menemukan sebuah kertas tua, dengan tulisan tangan yang gemetar. Rustam, kalau kau membaca ini, berarti kau sudah kembali. Tapi hati-hati, mungkin bukan ke dunia yang sama. Jangan percaya apa yang kau lihat. Carilah cermin penyeberang di puncak Batu 3.
Itulah satu-satunya jalan pulang. Embah Wirya. Rustam menahan napas. Bukan dunia yang sama. Ia memandang keluar jendela. Orang-orang masih berlalu lalang, dengan wajah kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rustam sadar, misinya belum selesai. Mungkin tubuhnya kembali, tapi jiwanya masih terikat oleh dunia bunian. Ia harus menemukan cermin penyeberang. Namun untuk itu, ia harus mendaki puncak Batu Tiga, sebuah tempat angker di Gunung Salak yang bahkan para pendaki berpengalaman jarang sentuh. Rustam mengepalkan tangan. Ia tak bisa mundur. Dengan membawa bekal seadanya dari rumah Mbah Wirya, sebotol air tua, senter kecil, dan sebilah pisau pusaka, Rustam meninggalkan desa yang terasa seperti bayangan mimpi buruk. Perjalanan menuju Batu Tiga tak akan mudah. Langit mulai menghitam, walaupun baru sore. Suara-suara aneh kembali terdengar dari balik pepohonan. Tangisan. Tertawa. Suara langkah kaki mengikuti di belakang. Namun setiap kali Rustam menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah sungai kecil. Airnya hitam, seakan mencerminkan langit kelam di atas. Saat Rustam hendak melangkahi batu-batu sungai itu, ia mendengar suaranya lagi. Rustam. Tapi kali ini, suara itu berbeda. Bukan suara ibunya. Bukan suara manusia. Lebih seperti desisan ular bercampur dengusan berat. Rustam menegakkan badan, menggenggam erat pisau pusaka. Matanya menatap tajam ke sekeliling. Dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan, tinggi, berbulu hitam, dengan taring panjang mengkilap. Makhluk itu melangkah keluar ke tepi sungai, berdiri menghalangi jalan Rustam. Matanya merah menyala. Rustam sadar, makhluk ini adalah penjaga antara dunia bunian dan dunia nyata. Tanpa ragu, makhluk itu menyerang. Rustam menghindar secepat mungkin, tubuhnya hampir terjatuh ke sungai. Dengan refleks, Rustam menghunus pisau pusaka, dan dalam satu gerakan cepat, ia menebas ke arah makhluk itu. Pisau berkilat dalam cahaya redup. Terdengar raungan keras, makhluk itu mundur, tubuhnya melepaskan asap hitam pekat. Namun sebelum benar-benar lenyap, makhluk itu meninggalkan kata-kata mengerikan. Kau belum pulang, Rustam. Kau belum pulang. Dengan napas terengah-engah, Rustam menatap ke arah puncak Batu Tiga yang kini terlihat samar di kejauhan, menjulang angkuh. Perjalanan baru saja dimulai. Dan ia tahu, yang menunggunya di sana, jauh lebih berbahaya daripada yang baru saja ia hadapi. Rustam terus berjalan menembus hutan. Udara di sekitarnya semakin berat. Semakin ia mendekati puncak Batu Tiga, semakin terasa bahwa tempat itu bukan lagi bagian dari dunia manusia. Pohon-pohon menjulang tinggi, batangnya berbelit-belit seperti urat nadi raksasa. Daun-daunnya lebar dan gelap, menutup langit hingga cahaya matahari hanya berupa garis tipis samar. Rustam mengencangkan genggaman pada pisau pusakanya. Di depan, jalan setapak berubah menjadi jalur berbatu licin. Aroma logam yang aneh menguar dari tanah. Saat ia menoleh, Rustam mendapati bayangan-bayangan tipis berlari di antara pepohonan. Tapi ia tak punya waktu untuk takut. Misi utamanya jelas, menemukan cermin penyeberang. Setelah perjalanan berjam-jam, Rustam akhirnya tiba di kaki puncak Batu Tiga. 3 batu raksasa menjulang dari tanah, membentuk formasi segitiga aneh. Di tengah-tengahnya ada sebuah altar tua, dipenuhi lumut dan ukiran-ukiran asing yang berpendar samar. Rustam berjalan mendekat. Di atas altar, ia melihat sesuatu. Sebuah cermin. Bingkainya terbuat dari logam hitam berukir ular dan matahari. Namun yang aneh, pantulan di dalam cermin itu bukan Rustam, melainkan bayangan dirinya dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum aneh. Rustam mundur setengah langkah. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kau sudah sejauh ini, Rustam. Tapi pulang bukan sekadar melangkah kembali. Sosok berjubah putih muncul dari balik batu besar. Wajahnya tertutup tudung, hanya mulutnya yang terlihat, tersenyum miring. Siapa kau? Seru Rustam, mengacungkan pisau pusaka. Sosok itu tertawa lirih. Aku penjaga batas. Aku yang mengawasi gerbang itu sejak awal. Tapi kau, Rustam, kau sudah mengganggu keseimbangan. Rustam mengernyit. Aku hanya ingin pulang. Penjaga itu melangkah mendekat. Pulang?
Dunia yang kau kenal sudah tidak sama, Rustam. Kau membawa sesuatu dari alam bunian. Sebuah beban yang membuat duniamu berubah. Rustam menggertakkan gigi. Aku tidak membawa apa-apa. Namun saat ia berbicara, lonceng perak yang tergantung di lehernya bergetar pelan. Cahaya redup berpendar dari permukaannya. Rustam memandang lonceng itu, hatinya berdebar. Penjaga batas menunjuk lonceng itu. Itulah kunci dan kutukanmu. Rustam terdiam. Kilasan ingatan menyeruak di benaknya. Saat di dalam alam bunian, suara-suara memanggilnya, memintanya membawa sesuatu. Ternyata, tanpa sadar, ia telah membawa artefak suci dari alam mereka, lonceng perak ini. Penjaga batas mendekat lagi. Jika kau ingin kembali ke dunia asalmu yang sejati, ucapnya, kau harus mengembalikan lonceng itu atau mengorbankan sesuatu yang kau cintai. Rustam menelan ludah. Pilihannya mengerikan. Lonceng itu terasa lengket di tangan, seolah menolak dilepas. Bagaimana cara mengembalikannya? Rustam bertanya pelan. Penjaga batas menunjuk ke arah cermin. Masuklah ke dalam cermin. Kembalilah ke tempat asal lonceng itu. Tapi hati-hati, jika kau ragu, kau akan terjebak di antara dua dunia, selamanya. Rustam memandang cermin itu, napasnya berat. Pantulan dirinya di dalam cermin kini berubah. Wajahnya tampak tersiksa, seolah berusaha berteriak minta tolong. Ia sadar, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah ujian terakhir. Dengan keberanian yang tersisa, Rustam melangkah maju. Langkah pertamanya terasa berat, seolah tanah mencoba menariknya mundur. Langkah kedua, suara bisikan mulai memenuhi telinganya. Suara-suara yang memohon, mengancam, membujuk. Saat tangannya hampir menyentuh permukaan cermin, tiba-tiba bruk! Sebuah tangan kasar mencengkeram lengannya dari belakang. Rustam berbalik cepat. Seorang pria tua dengan wajah mirip Mbah Wirya berdiri di sana, tapi matanya penuh kemarahan. Jangan percaya dia, Rustam, serunya. Itu bukan jalanmu. Rustam terguncang. Apa maksudmu? Pria itu menariknya mundur. Penjaga batas itu bukan penjaga sejati. Ia adalah makhluk yang ingin mengurungmu di antara dunia. Jalanmu bukan ke cermin, tapi ke puncak batu yang satu, lebih tinggi dari sini. Rustam terbelalak. Dua pilihan terbentang di hadapannya. Masuk ke cermin dan mempertaruhkan jiwanya. Atau mempercayai pria tua ini, mendaki lebih jauh ke puncak tersembunyi. Dalam sekejap, Rustam harus memilih. Salah langkah, ia akan terjebak untuk selamanya. Dengan tekad bulat, Rustam menghempaskan tangan pria itu. Aku percaya pada kata hatiku, gumamnya. Ia membalikkan badan, menjauhi cermin, meninggalkan altar, dan mulai mendaki jalur kecil ke arah batu yang lebih tinggi, puncak batu yang satu. Di belakangnya, terdengar raungan marah dari penjaga batas. Cermin itu bergetar hebat, retakan muncul di permukaannya. Langit menghitam, tanah bergetar, angin mengamuk. Rustam berlari, menembus badai aneh itu. Di kejauhan, sebuah batu raksasa menjulang seperti taring hitam raksasa. Itulah batu yang satu. Dan di sanalah, menurut pria tua itu, jalan pulangnya yang sejati menanti. Rustam tak menoleh ke belakang lagi. Apapun yang menantinya di sana, ia siap menghadapinya. Rustam berlari sekuat tenaga, mendaki jalur berbatu menuju batu yang satu. Angin menderu seperti suara ratusan serigala melolong di belakangnya. Awan hitam berputar-putar di langit, dan di antara hembusan angin, Rustam mendengar suara-suara asing memanggil namanya. Tapi ia tak menoleh. Ia tahu, jika sekali saja ia melihat ke belakang, ia bisa hilang selamanya. Jalur pendakian makin sempit, hanya selebar bahu. Di kiri dan kanan, jurang menganga gelap tanpa dasar. Rustam menggenggam lonceng perak di dadanya. Benda kecil itu kini berdenyut hangat, seolah hidup. Setelah menempuh perjalanan panjang, Rustam akhirnya tiba. Batu besar itu menjulang seperti menara raksasa, menghitam di bawah langit bergemuruh. Di puncaknya, ia melihat sosok pria tua yang sebelumnya memperingatkannya, berdiri, menunggunya. Rustam melangkah mendekat, napasnya terengah-engah. Selamat datang, Rustam, sapa pria tua itu. Namun ada sesuatu yang aneh. Tatapan pria itu, kini tampak kosong. Rustam waspada.
Apa yang harus kulakukan di sini? Tanyanya hati-hati. Pria tua itu tersenyum samar. Letakkan lonceng itu di atas batu yang satu. Maka gerbang ke duniamu akan terbuka. Rustam memandang lonceng perak di tangannya. Suara dalam hatinya berteriak, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa harus di sini? Rustam bertanya, mencoba mengulur waktu. Pria tua itu mendekat. Wajahnya perlahan berubah, kulitnya memucat, matanya menjadi merah. Rustam mundur satu langkah. Itu bukan wajah manusia. Gumamnya. Seketika, sosok pria tua itu bergetar dan berubah bentuk. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan makhluk tinggi besar bertubuh hitam legam, bertanduk melengkung seperti kambing, dan mata merah membara. Makhluk itu terkekeh. Rustam, kau terlalu mudah dibohongi. Rustam menggenggam erat pisau pusakanya. Siapa kau sebenarnya? Makhluk itu mendekat, suaranya bergema di udara. Aku penjaga pintu. Aku bukan penjaga keseimbangan, aku penjaga ketertinggalan. Tugas utamaku, menjebak mereka yang mencoba kembali ke dunia manusia, agar mereka menjadi bagian dari alam ini selamanya. Rustam menggertakkan gigi. Ternyata, sejak awal, ia telah menjadi buruan. Tanpa basa-basi, makhluk itu menyerang. Tangannya yang panjang mencakar udara, menciptakan gelombang angin tajam. Rustam menghindar, lalu mengayunkan pisau pusakanya. Cahaya biru meledak dari bilahnya, memotong udara. Makhluk itu meringis, mundur sejenak. Rustam tahu, pusakanya memiliki kekuatan khusus yang berasal dari doa-doa leluhur. Serangan demi serangan berlangsung sengit. Rustam bertarung bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan jiwanya, karena setiap luka yang ia terima bukan hanya menyakitkan tubuh, tapi juga membuat pikirannya hampir tenggelam dalam keputusasaan. Saat Rustam hampir tumbang, terdengar dentingan lonceng perak. Ting! Cahaya putih membungkus tubuh Rustam. Dalam sekejap, ia mendapat penglihatan. Seorang perempuan muda berpakaian putih, wajahnya teduh, penuh kasih. Rustam, bisik perempuan itu. Gunakan lonceng itu. Suaranya akan memanggil pintu pulangmu. Rustam membuka mata. Dengan segenap tenaga tersisa, ia mengangkat lonceng perak dan menggoyangkannya. Ting, ting, ting. 3 dentingan. Tanah bergetar. Di atas batu yang satu, muncul retakan cahaya, perlahan membentuk gerbang bercahaya keemasan. Makhluk bertanduk itu meraung marah dan menyerang Rustam sekali lagi, kali ini dengan seluruh kekuatannya. Tapi Rustam sudah siap. Ia mengarahkan pisau pusakanya ke dada makhluk itu dan berteriak keras. Kembalilah ke tempatmu. Pusaka itu menusuk tepat di jantungnya. Makhluk itu menjerit melengking, tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang ditiup angin. Rustam jatuh terduduk, tubuhnya nyaris habis tenaga. Gerbang bercahaya itu perlahan mulai menutup. Dengan sisa kekuatan, Rustam menyeret tubuhnya, melangkah menuju gerbang. Setiap langkah terasa seperti ribuan kilo. Saat ia hampir mencapainya, suara-suara dari alam bunian kembali menggoda. Jangan pergi, Rustam. Kau milik kami. Kembali. Rustam memejamkan mata, menguatkan hati. Ia melangkah ke dalam cahaya. Seketika, dunia berputar. Segalanya membutakan, membisingkan. Tubuhnya seperti tercerai-berai, lalu disusun kembali. Saat Rustam membuka matanya lagi, ia sudah berdiri di hutan Gunung Salak, di dunia manusia. Langit cerah biru. Suara burung terdengar. Bau tanah basah menguar. Rustam tersungkur di tanah, menangis. Ia berhasil. Tapi ia juga tahu, jiwanya tidak akan pernah sama lagi. Dan di dalam hatinya, suara perempuan berpakaian putih itu masih berbisik. Ingat Rustam, gerbang itu selalu terbuka. Jangan pernah kembali. Rustam menggenggam lonceng perak itu erat, lalu menguburnya di bawah akar pohon besar, berharap tak ada manusia lain yang menemukannya. Namun di kejauhan, dari balik bayangan hutan, sepasang mata merah memperhatikan. Sesuatu belum benar-benar berakhir. Rustam membuka matanya, masih tergeletak di tanah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Angin Gunung Salak berhembus lembut, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Ia mengangkat tubuhnya, masih diliputi rasa lelah dan bingung.
Sekelilingnya tampak biasa, namun saat ia melangkah, sesuatu terasa berbeda. Langit lebih terang, seolah-olah ada cahaya yang tidak biasa. Burung-burung di atas kepala terbang dengan cepat, seakan mengejar sesuatu yang tak terlihat. Namun bukan hanya itu, sepertinya hutan ini lebih hidup, lebih tajam detailnya. Ia berjalan menuju jalan setapak yang biasa ia lalui, tapi perasaan aneh semakin membelenggunya. Rustam merasakan seolah-olah ada yang mengamatinya, walau tak ada siapapun di sekitarnya. Saat ia menoleh ke belakang, langit mendung sesaat, lalu kembali cerah. Apakah aku benar-benar kembali? Gumamnya. Dari kejauhan, sebuah sosok berjalan mendekat, mengenakan pakaian yang tampak asing. Ketika sosok itu semakin jelas, Rustam terkesiap. Itu adalah Mbah Wirya, lelaki tua yang pernah memberi peringatan padanya untuk berhati-hati. Tapi ada yang salah. Mbah Wirya tidak tampak sama. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, dan senyumannya terbalik, menciptakan ekspresi yang tidak manusiawi. Mbah Wirya? Tanya Rustam dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti dan memandangnya dengan tatapan yang dalam, penuh misteri. Aku tidak mengenalmu, Rustam, jawabnya dengan suara yang serak. Namun, bibirnya bergerak lagi, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Jangan biarkan dia pergi. Dunia itu milik kami. Rustam mundur langkah, jantungnya berdebar kencang. Kamu siapa? Serunya. Tiba-tiba, Mbah Wirya tertawa, tawa yang panjang dan bergema. Dunia ini bukan dunia yang kau kenal, Rustam. Dunia itu kini kita yang mengaturnya. Sosok itu mulai menghilang, perlahan-lahan mengabur seperti asap yang tertiup angin. Rustam terdiam, otaknya bingung mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rasa cemas yang lebih kuat merayap masuk ke dalam hatinya. Ia sadar, meskipun tubuhnya telah kembali ke dunia manusia, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu tidak hanya terletak pada dirinya, dunia ini pun telah terpengaruh oleh alam bunian. Ia bergegas menuju desa terdekat. Namun semakin ia berjalan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah-rumah di desa tampak seperti biasa, namun ada sesuatu yang janggal. Penduduk desa saling bertatap tanpa menyapa, mata mereka kosong, seperti tidak mengenali Rustam. Di pasar, para pedagang hanya berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun meski Rustam membeli beberapa buah. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Rustam mencoba berbicara dengan beberapa orang, tapi mereka hanya menjawab dengan kalimat yang tidak jelas, seperti terprogram. Pulanglah, ujar seorang perempuan tua yang tampaknya sudah mengenalnya. Ada yang menunggumu, Rustam. Mendengar kata-kata itu, Rustam merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Ia berlari, kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Di ruang tamu, di atas meja kayu, ada sebuah peta kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di peta itu, Gunung Salak digambarkan dengan sangat rinci, lebih rinci daripada yang pernah ia lihat di buku sejarah atau peta manapun. Di atas peta itu, ada sebuah tanda aneh, seperti simbol yang terukir dengan tangan. Rustam mendekatkan wajahnya ke peta itu, berusaha mengingat. Dan seketika, ingatannya kembali. Simbol itu adalah gerbang menuju alam bunian, tempat yang ia kunjungi beberapa waktu lalu. Ia melihat kembali simbol itu dan merasakan getaran kuat dalam dirinya. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka. Seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tertutup dengan topeng putih, muncul dari kegelapan di luar rumah. Rustam, katanya dengan suara berat dan dalam, kami sudah menunggumu. Pria itu melangkah masuk, mendekati meja tempat peta itu tergelar. Jangan takut, lanjut pria itu, suaranya semakin dalam. Kau telah kembali, tetapi dunia ini telah berubah. Dunia itu tak dapat lagi membiarkanmu pergi begitu saja. Rustam mundur selangkah. Apa yang kamu maksud? Pria itu membuka topengnya, memperlihatkan wajah yang tidak familiar, namun ada kilatan yang sangat familiar di matanya. Matanya merah pekat, seperti mata makhluk yang pernah ia lihat di dalam alam bunian. Aku adalah salah satu dari mereka yang menjaga batas. Kau bukan satu-satunya yang terjebak, Rustam. Alam bunian selalu mencari penggantinya. Pria itu menyeringai. Rustam merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Apa yang harus ia lakukan? Kembali?
mencari jalan keluar yang tidak pasti. Seiring dengan munculnya sosok itu, semakin kuat perasaan bahwa dunia yang ia kenal selama ini bukanlah dunia yang sama lagi. Ada banyak rahasia yang belum terungkap. Dan mungkin, tak ada jalan keluar. Rustam berdiri tegak di tengah ruang tamunya, masih tercengang melihat sosok pria bertopeng putih yang baru saja masuk. Setiap langkah pria itu membawa hawa dingin yang semakin mencekam. Matanya yang merah semakin tajam menatap Rustam. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Rustam akhirnya bertanya, suaranya serak, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Pria itu tertawa pelan, tawa yang dalam dan mengerikan. "Tak ada yang istimewa, Rustam," jawabnya, "hanya takdir yang menunggumu." Rustam merasakan kulitnya merinding, jantungnya berdegup semakin cepat. Ada sesuatu yang sangat janggal di dalam kata-kata pria ini. "Apa maksudmu?" Rustam mendesak, matanya tak lepas dari sosok itu. "Apa yang terjadi dengan dunia ini?" Pria itu menggelengkan kepalanya pelan. "Dunia ini, dunia yang kau kenal, sudah lama hancur, Rustam. Gerbang yang kau temui di Gunung Salak bukan hanya pintu menuju alam bunian. Itu adalah pintu menuju dua dunia yang saling bertabrakan. Dunia manusia dan dunia bunian, keduanya terhubung lebih dalam daripada yang kau bayangkan." Rustam terdiam, mencoba menyerap kata-kata pria itu. Tapi semakin ia mendengar, semakin ia merasa terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. "Apa artinya semua ini?" Rustam berteriak. "Kenapa aku yang terjebak di sini? Kenapa aku yang harus menjadi penghubung antara dua dunia?" Pria itu menatapnya tajam, seolah mencari jawaban di mata Rustam. "Kau bukan hanya penghubung, Rustam. Kau adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dunia manusia yang kau kenal, dunia bunian, keduanya akan tergerus oleh kekuatan ini. Sebagian akan dihancurkan, dan sebagian akan dimodifikasi. Sebagian dari mereka, mereka yang kami pilih, akan menjadi bagian dari dunia baru yang kami ciptakan." Rustam merasa lehernya kaku, dan tubuhnya hampir terjatuh. Segala yang telah ia lalui, perjalanan menuju gerbang gaib, pertarungan dengan makhluk-makhluk bunian, hingga perjuangan untuk kembali ke dunia manusia, ternyata bukanlah hal yang biasa. "Apakah aku akan menjadi bagian dari mereka?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu mengangguk. "Itu takdirmu, Rustam. Kembalilah, dan bawa dunia ini pada nasib yang lebih gelap. Kau adalah alat kami, dan tak ada jalan untuk menghindari peranmu." Dengan gemetar, Rustam mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu, ia tidak bisa membiarkan dunia ini jatuh ke tangan kekuatan itu. Seketika, ia teringat akan lonceng perak yang ia bawa. Benda itu telah membimbingnya keluar dari alam bunian, namun sekarang ia merasakan sebuah panggilan baru, sebuah dorongan untuk memutuskan segalanya. Rustam mengambil lonceng itu, meremasnya dengan erat. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap ada jalan keluar. Saat lonceng itu berbunyi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunyi lonceng bergema seperti ledakan yang meluap, dan dalam sekejap, ruang itu mulai berputar. Pria bertopeng itu berteriak, tetapi suaranya hilang seiring dengan putaran waktu yang semakin cepat. Rustam merasakan tubuhnya melayang. Dalam pandangannya, dunia dan alam bunian bertabrakan, seperti dua kekuatan yang bentrok, menghasilkan ledakan cahaya yang sangat kuat. "Apa yang kau lakukan?" teriak pria itu, wajahnya berubah kelam. Tapi Rustam tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Keheningan memenuhi ruang. Rustam terjatuh ke tanah, kelelahan, namun di sekelilingnya tidak ada lagi sosok pria bertopeng, tidak ada lagi bayangan dari dunia bunian yang mengintai. Hutan Gunung Salak kembali tenang, seperti semula, meskipun dengan rasa yang berbeda. Rustam mengangkat wajahnya. Langit kini cerah, tidak ada lagi mendung yang menghantui. Ia berdiri, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh kedamaian yang tak terungkapkan. Namun, rasa berat di dadanya tak kunjung hilang. Dunia ini bukan dunia yang sama lagi. Meskipun ia berhasil menutup gerbang, ia tahu ada banyak hal yang telah berubah selamanya. Dan di dalam hatinya, sebuah suara bisik terdengar, suara yang hampir tidak nyata. "Kau telah memilih, Rustam. Dunia ini tak akan pernah sama lagi." Rustam memandang ke sekelilingnya, perlahan mulai berjalan kembali menuju desa. Ia tahu, meskipun dunia manusia masih ada,
Ia dan mereka yang ada di dunia ini akan selalu hidup dengan bayang-bayang kekuatan yang pernah mengancam keseimbangan mereka. Kemenangan ini mungkin hanya sementara. Gerbang itu bisa saja terbuka lagi. Dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang tahu siapa yang akan menghadapinya.